Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil progres kami dengan judul Prediksi Tingkat Stres pada Pengguna Media Sosial Menggunakan Linear Regression dan Random Forest berbasis fitur linguistik dan sosial. Sebelumnya, perkenalkan saya Nadine Putri Aulia dengan NIM 2403155409 dengan rekan saya. Saya Adistea Nabila dengan NIM 240315554119. Dan saya Cynthia Agustina Naswari dengan NIM terakhir 218. Baik, yang pertama, mm, kami akan membahas deskripsi dataset kami. Dataset berisi postingan pengguna media sosial yang terdiri dari 2.836 baris dan 116 kolom. Fitur yang kami gunakan yaitu ada 7, yaitu ada emotional features, yang kedua ada sentiment dan polarity, yang ketiga ada lexicon based filters yang dimana dibagi lagi menjadi 9. Yang keempat ada language complexity, yang kelima ada upvote ratio, yang keenam ada karma, dan yang ketujuh ada readability. Jadi kita menggunakan 53 kolom dari 116 kolom yang ada di dataset tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan progres pengerjaan proyek. Yang pertama adalah data cleaning, yaitu untuk membersihkan data mentah agar siap diolah. Ada mengecek missing value, kemudian menghilangkan atau melakukan mutasi terhadap nilai NaN yang ada, menyamakan format data, kemudian menghapus kolom yang tidak digunakan agar analisis lebih fokus. Yang kedua adalah rename kolom. Jadi semua kolom yang terpilih di rename agar mudah dipahami dan diolah. Contohnya seperti Lex underscore live C underscore affect. Nah, itu diganti menjadi affect. Nah, dengan begitu kita lebih mudah saat memilih fitur dan membaca hasil analisis. Yang ketiga adalah fitur selection dengan menentukan fitur yang akan dipakai untuk model. Jadi, tadi sudah dijelaskan bahwasannya ada beberapa fitur yang akan kita gunakan. Nah, seperti ada emosional, ada DAL, dan lain-lain. Nah, fitur ini dipilih agar modelnya hanya fokus pada variabel yang relevan untuk memprediksi tingkat confidence atau stres. Selanjutnya adalah fitur engineering. Kita menyiapkan data untuk bisa dimasukkan pada model. Jadi, pertama membuat subset data yang hanya dengan selected fitur dan target confidence. Selanjutnya, menyiapkan X sebagai fitur input dan Y sebagai target output. Nah, setelah itu, data bisa siap digunakan untuk melatih model prediksi dengan menggunakan random forest. Yang kelima adalah exploratory feature analysis. Di sini kita melakukan analisis awal untuk memahami hubungan antara fitur dan target. Salah satu metode yang digunakan itu adalah heatmap korelasi dengan sesuai dengan gambar. Jadi heatmap korelasi itu nanti korelasi dengan fitur dan juga korelasi fitur dengan confidence. Baik, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai output yang sudah diperoleh dari proses yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di samping ini, itu adalah korelasi dari setiap fitur terhadap confidence, yang dimana berdasarkan heatmap korelasi ini, hampir semua fitur linguistik dan sosial memiliki hubungan linear yang lemah dengan nilai confidence, di mana korelasi tertinggi hanya sekitar 0,11 dan terendah min 0,11. Ini menunjukkan bahwa pola hubungan antara fitur dengan tingkat stres ini tidak bersifat linear. Oleh karena itu, heatmap hanya digunakan untuk melihat gambaran awal hubungan linear. Sementara untuk analisis kontribusi fitur secara menyeluruh dilakukan melalui random forest feature importance yang mampu menangkap hubungan non-linear dan interaksi antara fitur. Yang kedua ini adalah gambar top 10 random forest feature importance, yang dimana berdasarkan hasil random forest feature importance,
fitur cloud dan tone dan beberapa fitur linguistik lainnya memiliki nilai importance yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa fitur-fitur tersebut memberikan kontribusi terbesar dalam menurunkan error prediksi model terhadap nilai confidence. Importance ini mencerminkan kontribusi nonlinear dan interaksi antar fitur, sehingga fitur yang korelasinya rendah tetap dapat memiliki importance tinggi apabila ia membantu model dalam men-split dalam memecahkan data secara lebih akurat pada node-node decision tree. Dengan begitu, random forest importance ini memberikan gambaran fitur mana yang paling berpengaruh secara keseluruhan terhadap prediksi tingkat stres. Baik, selanjutnya yaitu kendala dan tindak lanjut setelah kita melakukan hingga tahap feature engineering. Kendalanya yaitu yang pertama, banyaknya nama fitur yang panjang sehingga harus merename secara manual. Yang kedua, karena belum ada stress score sehingga menggunakan confidence sebagai target ukurnya. Dan selanjutnya ada rencana yang kami lakukan setelahnya, yaitu pertama ada trend test split, yang kedua ada modeling, linear regression, dan juga random forest regression. Yang ketiga yaitu evaluasi dengan menghitung MAE, RMSE, dan juga R kuadrat. Baik, sekian presentasi dari hasil proyek, tahap hasil proyek kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.